Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Illa ma ja'altahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Antal alimul hakim. Sampai pada halaman yang kelima. Nomor 5, halaman yang kelima. Qala alaihi salatu wassalam. Setelah kita membahas tentang sholat jamaah, ke sholat halaman yang ke-6 ini, halaman yang kemarin, halaman yang ke-6. Di as-shadaqah. Kemarin kita membaca bagaimana Rasulullah menjelaskan anna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bi kasratil ibadah walakin naluha bi sakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Ya Ali, wahai Ali, as-sakhiyu qaribun, utawi wong sing lomo derma, qarimun iku parak minallahi saking Allah, qaribun tur ya parak min rahmati saking rahmati Allah, ba'idun tur iku adoh min azabi saking siksane Allah. Kata Rasulullah, orang yang derma, tidak pelit, itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya. Ba'idun min azabihi, jauh dari siksanya. Wal bakhilu, utai wong sing petit, bakhil, ba'idun iku adoh, minallahi saking Allah, ba'idun tur ya adoh, min rahmatihi saking rahmati Allah. Qaribun tur iku parek min azabihi saking azabi Allah, sisanya Allah. Sebaliknya kalau orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dekat dengan azabnya, dengan siksa Allah. Jadi ini hadis ini sering kita dengar, kalau orang itu dermawan, itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, jauh dari siksanya. Sebaliknya kalau orang itu bakhil, pelit, maka jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dekat dengan azab Allah. Allahumma ja'alna minal askhiya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang derma. Karena orang yang derma ini pada hakikatnya itu mengamalkan atau berfungsi sebagai wakil Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Karena Allah memberikan rezeki kepada kita. Apa yang kita punya itu bukan milik kita hakikatnya, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar titipan, tapi kita disuruh untuk membagi kepada siapa yang membutuhkan. Jadi jangan dikira kita punya harta itu adalah milik kita pribadi yang harus dihaki atau digunakan untuk sesuka hatinya, tidak. Tapi harta yang kita miliki adalah hakikatnya milik Allah. Kita nggak ikut memiliki sebenarnya itu. Makanya kapan saja Allah ingin mengambilnya, yaitu hak Allah, karena milik Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya dikasih untuk bertasarruf sebagai wakil Allah untuk diserahkan atau dibagi kepada siapapun yang membutuhkan. Apalagi kalau untuk perjuangan, untuk keperluan dakwah, untuk keperluan syiar Islam dan lain-lainnya, itu sangat-sangat dianjurkan, dan itu nanti harta akan menjadi saksi bahwa hartanya itu memang betul-betul digunakan untuk itu. Makanya kita tidak boleh pelit
Kalau pelit berarti sama saja kita dengan kayak memiliki harta itu dengan milik kita. Jadi bukan milik Allah, tapi seolah-olah itu bahwa harta itu milik dia seutuhnya. Siapapun tidak boleh mengambilnya, tidak boleh meminta, tidak boleh apalah begitu. Nah ini yang salah, makanya kalau orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dekat dengan siksanya. Karena itu mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sakhi, orang yang derma. Karena yang derma itu tadi hakikatnya dia mengamalkan berfungsi sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan atau menggunakan barang itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka ancamannya adalah dekat dengan siksa Allah Subhanahu wa taala karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kita harus ingat bahwa harta yang kita miliki bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ringan tangan memberi apa saja yang diperlukan, apalagi untuk syiar Islam, untuk penyebaran dakwah, untuk ilmu dan lain-lain. Ini orang pasti akan hidupnya akan diberkahi oleh Allah, pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berfungsi sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di dunia, dipercaya oleh Allah dan sesuai dengan kepercayaannya itu dijalankan sebagaimana mestinya. Ya Ali, wahai Ali, ro'a itu ningali sapa ingsun maktuban ing perkara kang ditulis ala babil jannati ngatasi dhuwure bab lawange swarga. Saya melihat di atas surga itu, di atas pintunya itu tertulis anta muharramatun utawi muharramatun utawi sira jannah iku muharramatun diharamaken ala kulli bakhilin ing atas saben-saben wong sing bakhil, wong sing pelit, wa akin lan wong sing larakaken sing wani-wani karo wong tuwa, wa namamin lan orang sing akeh adu-adune. Di pintu surga di atasnya itu tertulis kata Rasulullah, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Jadi kau wahai surga itu diharamkan bagi setiap orang yang bakhil, wa akin orang yang berani dengan orang tua, menyakitkan orang tua, menyakiti orang tua, enggak birrul walidain. Jadi durhaka kepada orang tua itu haram. Surga itu di atas di pintu surga itu tertulis begitu. Wan namamin orang yang adu domba. Jadi orang yang adu domba itu juga tertulis di situ. Di atas pintu surga tertulis anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Jadi hati-hati, orang yang bakhir dilarang masuk surga. Orang yang berani atau menyakiti orang tua, durhaka terhadap orang tua, ini juga diharamkan masuk surga. Karena ditulis di atasnya surga itu. Dan orang yang adu domba itu juga tidak boleh masuk surga, haram masuk surga. Ini bahaya. Nah ini walaupun hadis ini secara ini keabsahannya atau kesahihannya, ini banyak hadis-hadis yang menceritakan hal yang seperti ini. Jadi orang-orang yang termasuk orang yang tidak diampuni dosanya, ya termasuk ini orang yang durhaka terhadap orang tua, juga orang banyak-banyak adu domba, itu susah untuk diampuni dosanya sampai dia meninggalkan durhakanya, sampai dia meninggalkan adu dombanya. Itu banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang itu. Ya Ali, lamma khalaqallah, in dalem semangsane nggawe sinten Allah Gusti Allah al jannata ing swarga. Qalat mongko ngucap apa jannah, ya Rabbi, pangeranku, lima krono opo khalaqtani, nggawe atau menciptakan panjenengan ing kula. Ketika Allah membuat sorga, maka sorga berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa engkau ciptakan aku? Qala jawab,
Sapa sinten Allah likulli sakhirin. Untuk siapa saya diciptakan? Qala Kanjeng Nabi likulli qala ka sapa Rabb likulli sakhin diciptakan kanggo atau kageme saben-saben wong sing lomo. Wa taqiyin lan wong sing takwa. Qala jawab sapa jannah raditu ridho sapa ingsun. Ketika surga dibuat oleh Allah diciptakan, maka surga itu berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa kau ciptakan aku ini, untuk siapa saya diciptakan? Kata Allah, saya ciptakan kamu untuk orang-orang yang dermawan, orang yang bertakwa. Jadi ini salah satu nas hadis atau bil makna banyak sekali yang menjelaskan tentang ini. Jadi kalau orang itu derma itu mudah masuk surga. Karena sudah tercatat tadi ketika surga itu diciptakan ditanya untuk siapa, surga itu adalah untuk orang-orang yang dermawan. Juga orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah menjadi jaminan kalau orang itu berderma, istilahnya dermawan, dan orang yang bertakwa itu nanti jaminan akan masuk surga. Karena orang yang derma itu berarti dia di bumi ini sebagai wakil Allah. Sebagai wakil Allah untuk menyalurkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kemudian dia tasarufkan atau berikan digunakan sebagaimana mestinya. Kan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan hidayah, semuanya, rezeki dan lain-lain itu yang hakikatnya memberi Allah. Tetapi Allah memberikan itu kepada seseorang melalui dia orang yang dermawan. Jadi keperluan apa saja yang diperlukan oleh manusia di bumi ini, terutama orang-orang muslim, pergerakan muslim, dakwah dan lain-lain, ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan harta melalui dia. Kalau dia betul-betul memberikannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka berarti dia di dunia ini sebagai wakil Allah. Kalau wakil Allah sudah barang tentu nantinya dijamin oleh Allah surga. Makanya di atas surga itu, di atas pintu surga tertulis anti muharramatun ala kulli bakhilin. Kemudian ketika diciptakan maka dijawab oleh Allah likulli sakhiyin wa taqiyin. Ini yang harus kita camkan, harus kita pahami betul-betul. Soalnya kalau bakhil itu berarti dia tidak sesuai dengan harapan. Tidak menggunakan hartanya itu sebagai wakil Allah, tetapi kayak dia wakil sendiri. Oleh karena itu kalau kita tahu ceritanya Qarun itu kan diberi oleh Allah berapa harta, banyak sekali sampai istana-istana yang penuh emas, perak dan emas. Tetapi karena dia mengklaim bahwa itu dari jerih payahnya sendiri, akhirnya diambil oleh Allah, dibalikkan buminya, kosernya istananya ditelan oleh bumi. Kenapa? Karena dia mengklaim bahwa itu adalah dari jerih payahnya sendiri. Akhirnya dia itu mengklaim bahwa hartanya adalah miliknya sendiri. Berarti berbeda dengan orang yang derma. Kalau orang derma seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, jadi apa yang diberikan, apa yang dimiliki, mulai istana dan kekayaan apa saja yang diberikan oleh Allah kepadanya, tidak mengklaimnya untuk dirinya sendiri, tetapi malah dikembalikan bahwa hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah keutamaan atau keistimewaan Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada saya untuk menguji saya apakah saya termasuk orang yang syukur atau bukan orang yang syukur. Jadi untuk menguji saya, tapi kalau Qarun kan tidak. Jadi malah Qarun bilangnya min ilmin indi, nah gitu. Jadi apa yang dimiliki itu hasil dari pengetahuanku, karena saya punya skill, karena saya punya ilmu,
Jadi jawabnya ini adalah dari diriku sendiri sampai diklaim hartanya itu miliknya sendiri. Makanya kemudian hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bukan milik harta, bukan milik kita, tapi milik Allah. Hakikatnya kita hanya wakil Allah. Tergantung. Jadi kalau orang kaya banyak harta, itu sebenarnya harus banyak bersyukur karena dia hakikatnya itu menjadi wakil Allah. Kalau jadi wakil Allah, maka hartanya jangan disimpan sendiri, jangan digunakan sendiri, tetapi untuk kebaikan, untuk syiar Islam, untuk dakwah, untuk orang miskin, semuanya yang membutuhkan karena dia adalah wakil Allah. Nah, kalau sudah menjadi wakil Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Ini masalahnya. Makanya sebenarnya kalau orang kaya itu beruntung sekali kalau bisa dia menjalankan misinya yaitu menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika surga diciptakan oleh Allah untuk siapa? Bagi orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa. Setelah itu kata surga, raditu, saya rela ya Rabb. Kalau begitu saya rela. Berarti penduduk surga nanti adalah dari kalangan orang-orang yang dermawan, dari orang-orang yang bertakwa. Karena itu tadi. Qalat wa qalat lan ngucap sopwan narun roko. Ya Rabbi, pangeranku lima khalaqtani, krana apa? Gawe atau nyiptakaken panjenengan ing kula. Qala jawab sapa Rabb, aku ciptakan awakmu, kamu itu likul bakhilin kaduwe saben-saben wong sing pelit, wong sing bakhil. Wa mutakabbirin lan wong sing kumalungkung, sombong, kumaluhur. Qalat jawab sapa nar, ana lahuma, utawi ingsun nar neraka iku lahuma kaduwe bakhil wa mutakabbir. Sebaliknya ketika neraka diciptakan oleh Allah, ini kemudian neraka bertanya, matur katanya, kepada Allah, kenapa engkau ciptakan aku ya Allah, untuk siapa? Dijawab oleh Allah, saya ciptakan kamu bagi atau untuk setiap orang yang bakhil, orang yang pelit, dan orang-orang yang sombong. Jadi orang yang pelit, orang yang sombong nanti tempatnya di neraka. Karena tadi itu, orang yang bakhil itu berarti gagal menjadi wakil Allah di dunia ini. Gagal menjadi wakil. Kalau gagal menjadi wakil, dia akan mengklaim bahwa hartanya itu ada miliknya. Kalau hartanya di miliknya sudah, istilahnya hancur sudah. Apapun yang diperlukan oleh tetangga kita, teman kita, untuk dakwah, untuk apa, nggak bakal bisa jalan. Kenapa? Dia pelit, karena diklaim bahwa hartanya adalah miliknya. Berarti gagal jadi wakil Allah. Padahal sejatinya dia diberi harta itu adalah sebagai wakil Allah untuk dibagikan, untuk diperuntukkan, untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang itu derma, maka dia sudah jaminan akan jadi penduduk surga. Kalau pelit, jaminan menjadi penduduk neraka. Begitu juga orang yang sombong, karena orang sombong ini bahaya sekali. Karena dalam hadis juga Rasulullah menjelaskan la yadkhul jannata man fi qalbihi dzarratun min kibrin. Jadi kalau orang sombong di hatinya itu, walaupun kesombongan itu hanya dzarrah, sebiji sawi yang kecil sekali di hatinya, itu nggak bisa masuk surga. Karena mutakabbir ini adalah sifatnya setan. Sifatnya setan. Setan itu diputus oleh Allah, ditentukan oleh Allah, termasuk makhluk yang tidak akan masuk surga ya karena kesombongannya. Dikeluarkan dari surga juga karena kesombongannya. Nantinya dilanggengkan di neraka, tetap selama-lama di neraka nanti, itu juga karena kesombongannya, yaitu dengan mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Artinya ketika mengatakan saya lebih baik, berarti itu menyombongkan diri, padahal yang paling baik itu Allah. Kalau Allah sudah menentukan bahwa Nabi Adam itu walaqad karramna bani Adam, Allah telah menciptakan Bani Adam dengan memuliakannya. Maka siapapun yang diciptakan oleh Allah mulia, semua orang, semua makhluk harus mengakui bahwa orang itu ada mulia karena dimuliakan oleh Allah.
Kalau sudah dimuliakan oleh Allah, siapapun harus mengakui bahwa dia adalah orang mulia. Kalau ada orang yang mengatakan enggak, saya lebih mulia dari dia, berarti dia melampaui ekspektasi Allah. Berarti melampaui kewenangan Allah. Maka ini menjadi sifat-sifatnya setan, yaitu mutakabir, seolah-olah melampaui apa yang diketentukan oleh Allah. Contoh sederhananya bisa dikiaskan yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, orang yang punya ilmu, orang yang ulama itu adalah mempunyai derajat yang luhur. Itu kuasa Allah istilahnya. Maka ketika ada orang yang punya ilmu, maka kita harus menganggap dia mempunyai derajat yang harus kita takzim. Karena itu perintah Allah. Jangan sampai ketika Allah menjelaskan bahwa ini orang derajatnya luhur, tapi kita malah menyepelekan, malah kita merendahkan, maka bahaya. Wali misalnya, wali itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah itu Allah memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya semuanya kepada seorang wali. Dan itu sudah barang tentu kalau Allah memberikan itu kepada seorang wali atau derajat kewalian, maka kita harus juga mengangkat dan memuliakan orang itu karena orang itu diangkat oleh Allah. Makanya dalam hadis qudsi itu mengatakan, Allah mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kenapa? Karena Allah sudah mengenas atau memerintahkan bahwa aku telah berikan perhatianku kepadanya, aku telah mencintai dia, aku telah mengangkat derajatnya. Maka kita sebagai makhluk Allah juga harus ikut-ikutan mengangkat derajatnya, takzim kepada mereka, beliau-beliau itu harus. Kalau tidak, kita termasuk orang yang sombong yang kayak tadi setan. Karena perintah Allah kepada Nabi Adam dan kepada makhluk yang lain selain Nabi Adam suruh sujud. Sujud ta'zim, sujud ihtiram, mengagungkan, bukan sujud kayak sholat ya. Jadi sujud yang dimaksud itu apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi perintah sujud itu adalah sujud ihtiram, bukan sujud kayak sholat, bukan. Maksudnya korenah atau perintah agar kita mengagungkan atau memuliakan Nabi Adam. Itu perintahnya kepada makhluk-makhluk yang lain. Artinya apa? Kalau Allah sudah perintah suruh mengagungkan Nabi Adam, ihtiram, memuliakan Nabi Adam, maka yang lain harus ihtiram, memuliakan Nabi Adam. Kalau tidak berarti dia sombong. Seperti juga dan yang lain, Allah memuliakan orang yang punya ilmu, berarti kita harus juga takzim dengan orang yang punya ilmu. Orang yang menjadi wali Allah, maka kita juga memuliakan wali-wali Allah. Kalau tidak, berarti kita akan menjadi orang yang sombong. Lah ini yang berbahaya. Kalau orang yang seperti itu berarti keluar dari ekspektasi Allah Subhanahu wa taala, karena itu wewenang Allah dan dia menyalahi aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya la yadkhulul jannata man fi qalbi dzarratun min kibrin. Makanya bahaya. Walaupun ada sedikit kesombongan di hati kita, itu tidak akan masuk surga. Tapi ada kalanya kesombongan itu dibolehkan. Ada kalanya dalam hal-hal tertentu, bukan semuanya sombong enggak boleh. Ada aturannya istilahnya. Tapi dalam hal-hal yang lain tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang sombong ini, kalau nggak disombongi nggak berhenti misalnya, tambah menginjak-injak kehormatan Islam, kehormatan muslimin, maka tunjukkan kesombongannya untuk melawan orang yang sombong, boleh. Karena tujuannya bukan hakikatnya sombong pada dirinya sendiri, tapi untuk membela umat Islam, membela agama, itu untuk menampakkan bahwa dia itu begini. Itu boleh yang seperti itu. Tapi untuk yang lain itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang sombong, orang ini kemudian bahaya sekali, kita sombongin lagi supaya dia reda dari kesombongannya untuk membela kaum Islam, membela agama, itu diperbolehkan. Ini tidak masuk dalam kategori orang-orang yang sombong karena ada tujuan lain. Kalau sombong itu adanya tempatnya di hati. Nah, orang itu sombong, orang itu khudu, itu tempatnya di hati. Jadi hati itu tetap tawadhu, khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ditonjolkan kesombongannya itu hanya karena tujuan itu tadi
maka tidak apa-apa. Selain itu nggak boleh. Maka hati-hati gitu. Karena orang-orang yang sombong ini bahaya. Karena orang sombong itu berarti mengaku dirinya lebih baik daripada yang lain. Nah ini gawat sekali. Kita tidak boleh karena kita tidak tahu mana yang lebih baik, hanya Allah yang tahu. Ini mutakabir. Setelah itu ya betul kata neraka ini, analahuma. Saya ini milik orang-orang yang bakhil, pelit, dan orang-orang yang sombong. Jadi sempatnya orang yang pelit, orang yang sombong itu di neraka. Ya Ali, man khalafa hawahu, utawi sapane wong iku khalafa nulayani sapa man hawahu ing hawane, hawa nafsune man. Kanat mongko ana apal jannatu swarga iku ma'wahu panggonane nggon ngungsine man. Barang siapa yang tidak menuruti hawa nafsunya, maka tempatnya di surga. Tempat dia adalah kembalinya di surga. Hawa nafsu. Ini sedikit penjelasan, karena hawa nafsu itu kadang kita ini nggak tahu apa itu hawa nafsu. Ini kalau kita menjelaskan tentang hawa nafsu, oleh ulama tasawuf itu, ulama sufi itu dijelaskan hawa nafsu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita apapun. Yang kita sukai, apapun yang kita senangi, itu adalah hawa nafsu. Hanya hawa nafsu itu kemudian nanti disaring, apakah hawa nafsu yang diinginkan itu sesuai dengan bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kesukaan kita, kegemaran kita, kesenangan kita itu harus diukur oleh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, berarti itu nafsu. Kalau keinginan atau kesenangannya itu cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, berarti bukan nafsu yang dilarang. Karena nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Jadi nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, menciptakan manusia itu dibekali dengan nafsu. Jadi nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Kalau nafsu nggak ada, ya mati kita. Karena diciptakan oleh Allah berbarengan dengan nafsu. Jadi nafsu itu hanya bisa ditekan atau dikendalikan. Kalau dibuang langsung bersih dari nafsu nggak bisa. Karena nafsu itu ya istilahnya menjadikan kita nafas hidup, itu ya termasuk diantaranya nafsu, keinginan soalnya. Kita keinginan apa saja, punya target begini-begini, akhirnya kita jadi semangat, itu buktinya. Kalau kita nggak ada target, nggak ada keinginan begini, kita akan loyo dan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ada target, keinginan begini-begini, pasti kita akan semangat, akan ada spirit dalam diri kita. Oleh karena itu nafsu itu pasti ada, hanya saja nafsu itu harus ditakar dengan apakah betul sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah atau tidak. Ini untuk mengukur hawahu. Jadi kalau nafsu itu tidak sesuai, maka jangan dilaksanakan. Jangan dituruti. Jadi misalkan banyak sekali contoh-contohnya. Kita pengen punya mobil, kita pengen apa. Itu harus ditakar. Kita punya mobil itu untuk apa? Keperluannya apa contohnya. Ya, untuk apa, keperluannya apa, bagaimana silbiatnya, bagaimana ijabiatnya, positif, negatifnya itu apa, semuanya nih. Bukan hanya untuk gaya, beda lagi. Nah kalau kita memang perlu untuk dakwah, untuk ini, harus ada kendaraan, harus apa keperluannya untuk dakwah. Karena termasuk bagian daripada wasilah. Kalau ke sana kemari kita kalau nggak ada mobil misalnya nggak mungkin kesusahan. Maka ditakar ini, mobil ini keperluannya untuk apa? Untuk dakwah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita punya mobil untuk megah-megahan, untuk gaya-gayaan, berarti sudah bukan sesuai lagi dengan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak muasalat istilahnya, transportasi itu dibutuhkan sebagai wasilah. Kalau kita butuh ya nggak apa-apa. Jadi yang kita jalankan atau yang kita turuti adalah yang kita butuhkan untuk sebagai penopang atau sebagai support apa yang kita lakukan untuk keperluan sabilillah. Nah ini contoh banyak sekali. Contoh bukan hanya itu, semuanya. Jadi keinginan kita itu harus ditakar dengan apakah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah atau tidak sesuai.
Kalau tidak sesuai maka jangan lakukan. Wa khalif itu man khalafa hawahu kanatil jannah ma'wahu. Karena juga di ayat itu kan juga kadang kita suka sesuatu tapi ternyata yang kita sukai ternyata bukan baik untuk kita. Tapi yang kita benci, kadang kita benci malah justru itu yang baik bagi kita. Ini semuanya sudah dijelaskan semua. Maka takarannya adalah apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min indillah. Semua apa saja keinginan, makan juga termasuk nafsu. Jangan dikira makan itu gak nafsu. Makan kita misalnya, makan kalau keperluan kita untuk makan. Kita butuhnya makan itu apa sih? Kalau bahasa Jawa itu kebuntoni roh sadur romak istilahnya. Kalau nggak makan, tapi kalau makannya berlebihan, berarti itu menurut hawanya. Makan aja menurut seleranya dia. Kalau nggak seleranya dia itu nggak mau makan. Ini nafsu. Padahal yang dibutuhkan badan itu adalah yang penting ada isinya, ada vitaminnya, kita bisa kuat untuk ibadah, kita bisa menjalankan aktivitas. Itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya makan kalau nggak yang begini nggak bisa, itu berarti nafsu makannya. Karena Rasulullah tidak seperti itu. Kata Rasulullah, nahnu qaumun la nakul hatta naju wa la idza akalna lam nasba. Kita ini adalah kaum yang ketika makan tidak akan makan sampai kecuali kita dalam keadaan lapar. Dan ketika kita makan maka tidak sampai kenyang. Artinya apa? Makan pun harus kita takar. Apakah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Allah, dibawa oleh Nabi atau tidak, minum dan lain-lain sebagainya. Dalam segala macam hal kita ini harus ditakar dengan maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak sesuai maka jangan lakukan. Khalaf. Kalau kita bisa seperti itu berarti kita masuk pada kategori orang yang bisa menekan nafsu kita, dan itu yang disabdakan oleh Nabi apa? Kanatil jannatu ma'wahu. Jadi apa saja sebenarnya, hanya apa sampai hal-hal yang sedikit, apa saja yang kita inginkan, yang kita cintai, yang kita apa itu termasuk nafsu. Makanya harus disaring, apakah ditakar, apa cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah apa tidak. Man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu. Ini supaya dipahami betul, karena kalau tidak seperti banyak orang yang tamak. Sudah punya cukup ini, masih pengen begini, akhirnya melihat dalam soal dunia itu yang di atasnya. Padahal tidak seperti itu. Keinginannya itu sebagai nafsu atau tidak. Nah, makanya kita sebagai santri itu biasanya itu kita punya guru, apa yang kita inginkan dengan perencanaan apa kita, apa keluar dari nafsu atau bukan, maka pertama harus istisyar sama guru atau istikharah. Itu kenapa? Supaya tidak sudah menyucuki, tidak melaksanakan hawa nafsunya, tapi murni bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka perlunya di situ adanya istisyar atau minta pendapat dari guru, minta wejangan dari guru, baik tidaknya. Nanti guru yang akan istikharah, minta petunjuk dan lain-lainnya dengan pertimbangan yang matang, gitu kan. Kalau enggak gitu ya dengan istikharah, salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, apakah ini betul, baik apa enggak itu. Karena supaya apa yang kita lakukan itu bukan dari hawa nafsu kita, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata'a utawi sapane wong iku taat sapa man hawa ing hawa nafsune man. Kanat mongko ana apa jahannamun neraka jahanam iku ma'wahu nggon baline wong man iku. Tapi sebaliknya kalau hawa nafsunya dituruti, ya kayak tadi penjelasan dari hawa nafsu tadi. Hawa nafsunya dituruti, maka tempatnya adalah jahanam. Tempat kembalinya itu di jahanam. Kenapa? Yaitu semuanya kembali pada diri kita sebenarnya. Karena itu merupakan keadilan Allah. Allah sudah menurunkan wahyu, sudah mengutus para nabi untuk dijelaskan semuanya kepada kita. Maka bagaimana kita bersikap masuk neraka jahanam itu ya akibat dari ulah kita sendiri, dan itu bimahdi adlihi, keadilan Allah. Karena Allah sudah
menceritakan semua, mengutus utusan, menjelaskan semuanya. Tergantung kita. Kalau masalah nafsu itu tadi sudah dijelaskan, jadi kalau kita punya keinginan apa harus ditakar dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau tidak, ya seperti ini. Kalau cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia tempatnya di sini. Jadi sudah jelas semua, dijelaskan semua. Jadi tidak ada alasan, kenapa saya masuk neraka, kenapa saya masuk ini. Enggak bisa, karena semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Wa hujjatullahil balighah. Jadi hujah Allah itu enggak bisa enggak bisa dibantah, karena sudah dijelaskan semuanya. Jadi tadi untuk mengetahui bagaimana itu hawa nafsu atau bukan itu cukup gampang takarannya itu tadi. Nah, ya Ali, ittaqi wedya sliramu da'watas sakhi ing dungane wong sing lomo. Fa innahu kron temen setuhune sakhi iku mata asura ing dalem mangsane kepleset atau luput. Sopo sakhi akhota mongko ngalap sinten Allah Gusti Allah biadi kelawan tangane sakhi. Takutlah doanya orang yang dermawan. Ini bahaya. Karena orang yang dermawan seandainya itu salah, kepleset apa namanya? Ya salah lah, bisa dikatakan salah. Maka orang yang derma itu akan diambil oleh Allah tangannya. Jadi nggak akan jatuh. Kalau terpeleset itu kan akan jatuh. Jadi nggak bisa jatuh. Karena dipegangi oleh Allah. Ya itu tadi. Ini sebenarnya hadis itu rangkaiannya kayak tadi orang yang dermawan itu karena wakil Allah. Saya punya wakil misalnya. Dan dia menjalankan sesuai dengan perintah saya misalnya. Dengan diberikan harta, dia itu sesuai dengan harapan saya. Maka saya walaupun bagaimana pasti akan membela dia. Kalau dia salah ya saya lindungi supaya tidak. Kalau dia mau jatuh saya lindungi supaya tidak jatuh. Kembalinya ke situ. Karena hakikatnya orang yang dermawan itu adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Makanya kita juga berterima kasih kepada siapapun yang menjadi dermawan itu atau donatur itu, Masya Allah, mereka itu adalah wakil-wakil Allah, penduduk surga yang diutus oleh Allah di bumi ini. Itu dermawan. Makanya jangan sampai kita didoakan jelek oleh mereka ini. Kita sangat berterima kasih, mudah-mudahan tetap jalan yang seperti itu, yang donatur, yang dermawan itu, mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah dan semuanya akan mendapatkan apa yang dijelaskan di kitab ini, yaitu penduduk surga. Ingat ini, kalau kita ingat seperti ini, jadi harta itu ya seperti itu gambarannya. Kita ini menjadi wakil Allah. Makanya kita nggak boleh atau kita harus takut kepada doanya orang yang dermawan itu. Kalau selama dia itu menjadi dermawan, maka itu wakilnya Allah. Karena kalau terpeleset, Asura itu terpeleset, maka dipegang tangannya nggak jadi terpeleset. Ya Ali, manutai sapane wong iwat ama paring panganan. Paring panganan sopoman, aweh mangan lah. Musliman yang Islam. Siapa saja yang memberi makan kepada orang muslim. Uli kaweh pangan biti binafsin kelawan baguse penggalih dengan lega hati. Kalau barang siapa yang memberi makan kepada orang Islam dengan hati yang lapang, tidak gerundel lah istilahnya, tidak di hatinya tidak sempit, dengan sukarela dan ridho yang sepenuh-penuhnya ridho, dengan ikhlas lah gampang. Memberi makan kepada seorang muslim, kata Abah mongko nulis sinten Allah Gusti Allah lahu maring muslim, lahu maring man nulis alfi hasanatin ing 1000 kebagusan. Kalau 1000 berarti berapa? 1 miliar. 1 miliar kebaikan. Itu kalau memberi makan kepada seorang muslim. Ini sama dengan tadi itu. Jadi kita memberi makan kepada seorang muslim, itu berarti kita memberikan atau menunaikan amanat yang dari Allah, bahwa harta kita itu bukan harta kita tapi harta Allah untuk disalurkan kepada orang itu yang membutuhkan makanan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Lebih hebat lagi.
Wa mahalan bakal lan nglebur sinten Allah anhu saking man alfa alfi sayiatin ing 1000 keburukan kejelekan. Dikasih pahala 1 miliar, 1000-nya 1000, 1 miliar ya, betul ya? Hah? 1 juta? 1 juta. Ya 1 juta kebaikan dan dilebur juga 1 juta sayyi'ah. Itu ibaratnya. Ya karena kembali kepada tadi itu, kalau orang bisa memberi yang ini, memberi orang muslim makan dan lain-lain, itu sejatinya dia wakil Allah untuk menyalurkan hartanya kepada orang itu. Berarti dia melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedahnya yaitu tadi, kebaikannya berlipat dan keburukannya itu dihilangkan, dibusak, dihapus. Makanya apalagi bulan puasa seperti ini, Masya Allah. Bulan puasa ini mesti berlomba-lomba. Karena Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Rasulullah itu nggak ada lagi orang yang dermawan seperti Rasulullah itu. Tapi dermawannya Rasulullah, paling dermawan itu waktu bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam hadis itu karihil mursalah, saking dermanya kayak angin yang ditiupkan. Apapun yang yang dimiliki itu disedekahkan, diberikan semuanya. Sampai Rasulullah itu nggak pernah ada satu harta di dalam rumah Rasulullah, nginep istilahnya. Ada harta bermalam di rumahnya Rasulullah itu nggak ada. Karena diceritakan juga Rasulullah sewaktu dapat harta dari Bahrain itu ya. Itu dalam satu riwayat karena ada harta itu dan Rasulullah tidak mau harta itu sampai bermalam di rumahnya, langsung dibagi. Karena datangnya waktunya agak sore, untuk pembagian butuh waktu sampai lama. Kata Rasulullah, aku nggak mau harta ini sampai bermalam di rumahku. Bagikan semua, dibagi semuanya sampai Rasulullah itu terlambat sholat isya. Karena supaya harta itu tidak sampai bermalam di rumah Rasulullah, dibagikan semuanya gitu, kepada para sahabat waktu itu. Jadi nggak mau ada harta bermalam di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking ininya. Karena memang itu tadi, itu memang Rasulullah kan insanul kamil, nggak bisa dibandingkan dengan kita. Tapi kita cukup sebagai wakil Allah ketika kita punya harta dan kita yang kita butuhkan sudah cukup, ya sudah, selainnya itu bukan milik kita. Selainnya bukan milik kita, kita hanya wakil Allah untuk digunakan fisabilillah, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan menunjang dakwah Islamiyah, menunjang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Itu namanya jadi wakil Allah. Apalagi bulan puasa, kita ngasih futur aja lah. Ya, ngasih futur itu apa futur? Buka ya. Man aftara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Min ghairi ayang qusa min ujuri syai'. Jadi kalau orang ngasih futur satu orang saja, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang puasa. Makanya kalau bulan Ramadan ini yang paling untung sebenarnya itu ibu-ibu. Paling untung itu si ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu paling kalau punya rezeki ngasih orang gitu ya, paling begitu aja. Tapi kalau ibu-ibu tanpa ngasih ke orang, dia masak di rumahnya dengan niat itu tadi memberi buka puasa untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk suaminya, untuk semuanya. Satu rumah ada berapa? Kalau satu rumah ada 20 orang misalnya, ibu ini masak untuk 20 orang untuk berbuka 20 orang, maka dapat berapa? Dapat pahalanya puasa 20 orang itu. Jadi ibu-ibu itu paling top sekali, paling enak sekali itu. Jadi sama saja dia memberi iftar kepada keluarganya sendiri, dia di samping dia puasa dapat pahalanya, memberi iftar, memberi makan kepada keluarganya itu tadi, iftar itu untuk buka puasa juga mendapatkan pahalanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu itu nggak puasa, ada halangan misalnya, ya dia dengan masak itu akan mendapatkan mendapatkan pahala orang yang puasa itu. Makanya enak sekali ibu-ibu itu. Nggak tahu ibu pada paham begini apa enggak itu.
Jadi kalau tahu itu ibu-ibu lebih enak sekali itu, gampang sekali, nggak perlu banyak-banyak ini. Bulan puasa itu adalah panen dia. Ibu-ibu ini, mak-mak ini panen pahala itu. Makanya kadang-kadang kita harus mikir, kita harus diundang buka di luar, misalkan itu kasihan kadang-kadang kalau di rumah sudah masak, kemudian sudah menyiapkan, mending kita pahalanya dikasihkan ke istri kita itu kadang-kadang itu jangan sampai keluar. Tapi kalau memang sudah darurat dan ada urusan lain misalnya nggak apa-apa lah, harus mentar relanya, yaudah kita buka puasa di luar, sabar saja ya nanti kan balik lagi hari-hari biasa buka di rumah gitu. Nggak apa-apa sekali-kali, nggak apa-apa. Jangan setiap hari, kasihan yang masak di rumah. Justru kita buka puasa di rumah itu memberikan pahala bagi ibu-ibu yang masak. Nah, ibu kalau tahu begini ini bakal semangat pada puasa, pada masak ini. Ya Ali. Oh. Wa maha anhu alfa alfi sanayatin. Wa rafa'alan ngangkat sinten Allah lahu maringman lahu kronoman, jadi diangkat orang itu alfa darajatin ngangkat ing 100 derajat 1000 derajat. Jadi orang yang memberi makan orang Islam itu ya akan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Itu kembali kepada tadi, kita di dunia ini pada hakikatnya menjadi wakil Allah, tergantung kita. Kalau kita punya harta berarti kita wakil Allah dalam hal menggunakan hartanya. Kalau kita punya ilmu berarti kita wakil Allah dalam mengemban ilmunya untuk disampaikan kepada masyarakat kita. Kalau kita punya apa sajalah, kalau kita ini punya apa saja, apa kita dalam bidang apa saja, kalau kita bisa menggunakan dengan semestinya berarti kita sebagai wakil Allah. Ini salah satu makna yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita jadikan anak Adam di khalifah, itu antaranya itu khalifah kita ini wakil-wakil Allah. Kita ini wakil-wakil Allah dalam segala bidang. Bukan hanya wakil Allah sebagai presiden, bukan. Dalam keseharian siapapun bisa menjadi wakil Allah. Jadi kalau misalnya dia punya harta, maka dia menjadi wakil Allah dalam hal hartanya. Kalau dia punya ilmu, maka dia menjadi wakil Allah dalam hal ilmunya untuk disampaikan, untuk dijaga untuk dirinya, untuk masyarakat. Sebagai penjelasan, sebagai benteng dari dinullah istilahnya. Apa saja kita punya keterampilan apa bisa menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala karena kita hakikatnya adalah khalifatullah. Khalifah yaitu artinya secara ini dalam bidang apapun kita menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali. Hubba seneng ngono sliramu. Li akhika ini la'allahu barangkali ini ya kayaknya ini ahibba gitu, kurang alif nih kayaknya. Sampai ini enggak pegang kitab ini coba. Ini di barangkali nuskhonya ini kan masalahnya barangkali beda nuskhonya gitu. Apa? Kalau ada beda. Karena di sini enggak ada alifnya ini. Soalnya kalau cintailah berarti ahibba. Tapi di sini hubba wallahu alam ini kayaknya la'ala shawab ya, mungkin barangkali kalimatnya itu ahibba. Hanya kurang alifnya mungkin sakot mungkin ya la'allahu. Seneng musliramu li akhi kamaring saudaramu kama tuhibbu kaya oleh seneng seliramu di nafsika maring awake dhewemu. Cintailah saudaramu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Halaman 7. Agak ke bawah itu. Ketemu. Ada alifnya enggak? Ya, itu bawahnya baliknya bawahnya lagi. Nah, itu setelah itu. Enggak ada. Iya, berarti sama ini mungkin cetakannya sama. Tapi la'allahu itu ada alifnya. Tapi wallahu alamnya la'allahu saja itu. Karena ada alifnya mungkin sakot.
cintailah saudaramu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Ini hadis ini ma'ruf ya, ada banyak hadis ini, hadis sahih. Dalam beberapa riwayat juga seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu ada. Ini perbandingannya istilahnya. Jadi kalau toh di riwayat lain seperti itu ya cocok istilahnya. Walaupun lafadznya berbeda. Kan kadang matan itu diriwayatkan oleh hadis bilafzi kada. Jadi beda kalimat matanya, tapi rawinya sama. Misalnya apa? Kalimat ini ada di Bukhari tapi tidak ada di Muslim, atau sebaliknya ada di Muslim tidak ada di Bukhari, atau hadis ini di Sunan Ibnu Majah atau Sunan Nasa'i ada tapi ada tambahannya di Sunan Tirmidzi. Itu macam-macam banyak itu seperti itu. Itu di mustalah hadis dan dalam ilmu hadis dijelaskan itu. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, yang kita titik beratkan adalah maknanya, karena kebanyakan hadis itu diriwayatkan riwayat bil makna. Yang paling ya kebanyakan hadis itu diriwayatkan dengan riwayat bil makna. Kalau yang langsung matan apa adanya dari Rasulullah itu sedikit sekali, karena Rasulullah itu fasih baligh, dan banyak kalimat hadis yang tertulis itu kayak yang kurang pas lah gitu, yang kurang pas secara balaghah, secara lughah istilahnya. Seperti kalimat hadis itu misalnya kadal faqru an yakuna kufron. Itu kan hadis itu. Apakah lafadznya itu kalau menurut bahasa Arab itu kan kurang fasih itu. Kalau itu kalimatnya Nabi nggak mungkin. Gitu. Barangkali itu hadis yang diriwayatkan dengan makna. Karena kada itu nggak ada an gitu dalam nahwu itu. Kada an yakuna, kada itu nggak dibarengi an. Kalau asa misalkan kau dibarengi an, tapi kalau kada itu nggak ada annya dalam nahwu. Maka dalam hadis misalnya kadal faqru an yakuna, kada terus ada annya. Ini dalam ilmu nahwu itu nggak pas. Ini kalau dawuhnya Rasulullah, kalamnya Rasulullah nggak mungkin. Maksudnya bukan nggak mungkin ininya, maksudnya riwayat hadisnya itu dengan makna gitu loh. Bukan dengan lafadz kalimat yang dari Rasulullah, karena Rasulullah itu fasih baligh, nggak mungkin nulayani atau tidak sesuai dengan nahwu, itu nggak mungkin. Makanya kadang-kadang ada beberapa lafadz itu nggak sesuai ini itu ya memang karena kebanyakan hadis diriwayatkan bil makna, bukan nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita harus dipahami. Makanya banyak riwayat yang berbeda, ini begini begitu, karena kebanyakan hadis riwayatnya bil makna. Mungkin ini juga sama, ahibba itu nggak ada alifnya, li akhi ma tuhibbu li nafsi ya Ali. Karena ini kenapa kita mencintai saudara kita sesama muslim itu seperti mencintai diri sendiri, karena al mu'minuna ikhwah, sama saudara. Kayak bangunan wahid oleh Rasulullah itu digambarkan bahwa sesama muslim itu kayak jasadul wahid, kayak badan. Kalau sakit kepala yang lain ikut sakit, ikut panas semuanya kan. Yang luka kakinya tapi semua badan ikut panas. Itu diibaratkan Rasulullah seperti itu. Makanya kita mencintai saudara kita sesama muslim seperti mencintai diri kita sendiri. Makanya nggak boleh larangan keras, ada permusuhan, ada adu domba, menjelek-jelekan, memusuhi dan lain, nggak boleh, karena kita sesama muslim itu kal jasadil wahid atau kal bunyanil wahid. Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Kita nggak boleh menjelekkan, kita nggak boleh bertengkar dan lain-lain, karena hakikatnya mereka itu adalah seperti jasad kita. Kita harus mencintainya seperti diri kita sendiri. Ya Ali, utlubil khairat, utlubul khair, utlubil khairat, nupriyo sliramu al khairo ing kebagusan inda sobahil wujuh, ing dalam isue piro-piro wajah. Tegese apa artinya itu ya Ali? Kamu kalau minta kebaikan dengan berseri-seri. Nah, ketika kamu ini jangan dalam keadaan sempit, murung ininya, kemudian mencari kebaikan, jangan. Jadi kita dalam mencari kebaikan itu dalam keadaan kita ini sumringah. Apa sumringah?
Sumringah itu mukanya itu berseri-seri, tidak susah banget gitu maksudnya. Ya kita kalau kita misalkan minta kebaikan, itu ya kebaikan dengan harapan penuh, jangan kayak besengu tata dengan ujung wajahnya itu murung, jangan. Jangan sampai wajahnya murung. Ini menggambarkan kalau kita al-khair itu dalam bahasa Arab ya. Al-khair itu dalam bahasa Arab banyak digunakan dengan makna itu harta. Khair itu harta, kekayaan, itu al-khair. Dalam istilah bahasa Arab itu banyak digunakan kalau kalimat al-khair itu harta. Tapi banyak juga makna-makna yang bukan harta. Istilahnya kebaikan-kebaikan yang sisi maknawi, sisi mati itu banyak. Tapi kalau al-khair disebut mati maka harta benda. Maka kalau kita minta al-khair itu kita dalam keadaan ini. Jangan kayak terlalu begini kayak kasihan sekali gitu loh maksudnya. Kalau minta sama orang misalnya atau bagaimana jangan kayak apa? Memaksakan kehendak atau kita berpakaian compang-camping supaya dikasih itu. Jangan seperti itu. Kalau kita butuh sesuatu ya kita sederhana aja biasa dengan wajah yang ceria karena fadlullahi wasi' wa rahmatullahi wasi'ah. Itu caranya. Jadi kalau kita minta kepada Allah misalnya dengan wajah minta kebaikan itu ya dengan wajah yang ceria, jangan sampai dengan wajah yang yang murung, yang ini, jangan. Kita bahagia saja karena Allah Subhanahu wa taala dengan kita sungguh-sungguh, dengan kita memang as-sidq fi qalbi wal jasad, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Begitu juga ketika kita berserawung dengan orang ya dengan wajah yang sumringah, yang ajer, yang berseri-seri, jangan murung. Wa akrim lan mulyakno sira ad-dhaifa ing tamu. Memuliakanlah tamu. Fa innahu krana teman setuhune dhaif iku idza nazala ing dalam arikalane manggon atau turun ya teka lah istilahnya. Sapa dhaif biqaumin lawan kaum. Nazala moko temurun ma'hu sertane dhaif apa rizkune dhaif. Muliakanlah tamu. Karena tamu kalau bertempat di suatu tempat dimanapun, misalnya kita kedatangan tamu, maka muliakanlah tamu itu. Karena ketika tamu datang, tamu itu membawa rezeki. Membawa rezeki. Kita kedatangan tamu berarti tamu membawa rezeki. Wa idzar tahala lan ing dalem marikalane lunga sapa dhaif irtahala mongko lunga bidunubi sapa dhaif bidunubi alil manzili kelawan gowo pira-pira dosane tuan rumah. Fayul kiha mongko buang sapa dhaif ing dunub fil bahri ing dalam segara. Nah, tamu itu harus dimuliakan. Kedatangan tamu dia membawa rezeki. Pergian tamu itu membawa dosa tuan rumah dan dosa itu akan dibuang di laut. Ini yang harus kita pahami, dhaif itu. Jadi tamu itu harus dimuliakan. Wajib bahkan. Karena yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Harus memuliakan tamu, wajib hukumnya. Tapi harus tahu tamu juga nggak sembarangan. Kalau yang namanya tamu itu ada batasnya. Tamu itu kita harus yaitu waktunya 3 hari. Biasanya itu 3 hari. Tapi bukan berarti kita nggak boleh di luar 3 hari nggak boleh ke sini. Harus kamu pulang kita usir. Jangan begitu maksudnya. Jadi kewajiban instruksi dari syariat kita wajib memuliakan tamu itu dalam kurun 3 hari. Artinya si tamu ini juga harus tahu kalau dia bertamu jangan lama-lama yang sehingga memberatkan tuan rumah. Nah ini jangan salah paham juga, tamu itu prakteknya kalau kedatangan tamu, jadi tamu itu kalau datang ke kita misalnya, ya kita wajib mungkin
Tapi sebagai tamu juga harus tahu kondisinya, karena kalau seandainya tuan rumah tidak bisa menghormat tamu, itu salah orang tuan rumahnya. Makanya tamu harus tahu. Seandainya yang tuan rumah itu nggak punya apa-apa atau keterbatasan, maka si tamu itu harus memaklumi. Dia harus memaklumi. Kalau tuan rumah itu paham, karena tuan rumah itu wajib hukumnya menghormati, memuliakan tamu. Nah, kalau misalkan tuan rumahnya nggak bisa menghormati semaksimal mungkin, berarti kan kesalahan dari tuan rumah. Makanya sebagai timbal balik, tamu itu harus tahu diri. Oleh karena itu jangan sampai lama-lama, 3 hari itu cukup. Nah, itu maksudnya, karena kewajiban memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Jadi saling mengerti. Ini masalah tamu. Tamu itu datang membawa rezekinya sendiri, membawa rezeki. Pulang-pulang, ya kalau keluar, pergi lagi, tamu itu membawa dosa tuan rumah. Makanya Rasulullah menjelaskan kalau tamu ya seperti itu. Nah, makanya kalau di Arab itu, tamu itu memang sangat mulia sekali. Yang namanya tamu itu kayak raja gitu. Kayak raja. Jadi butuh apa-apa disediakan semuanya. Itu tamu, itu raja itu. Tapi ya tamunya juga dalam satu sisi Rasulullah menjelaskan ad-dhaifu kal mayyit. Jadi apa? Tamu itu kayak mayit, nggak bisa begini-begini. Maksudnya ada konsekuensi atau ada timbal balik bagaimana sebagai tamu berperilaku sebagai tamu. Bagaimana tuan rumah juga menghormati tamunya. Jadi ada timbal balik sehingga tidak ada kesenjangan. Oh, ini tamu kurang ajar misalnya. Begini. Jangan sampai ada seperti itu. Atau si tamunya bilang, wah tuan rumahnya pelit tuannya ini. Padahal keadaannya memang seperti itu. Makanya harus ada timbal balik bagaimana tamunya dan bagi tuan rumahnya itu bagaimana. Ini penting sekali karena kita banyak nggak tahu, di tamu ini malah sedih, ya kan, di tamu ini malah sedih. Padahal tamu ini datang membawa rezeki, pergi membawa dosa-dosa kita.